Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Angelina Trisawati dengan NIM 0532588868 Prodi Ilmu Perpustakaan. Tugas 3 kali ini saya akan mempresentasikan promosi perpustakaan di Dispusipda Jabar. Pada saat ini saya akan sedikit menjelaskan singkat tentang pentingnya perpustakaan dan juga tujuan presentasi ini. Perpustakaan merupakan sarana yang penting dalam mengoptimalkan proses belajar mengajar. Dengan pengelolaan perpustakaan yang teratur dan sistematis, perpustakaan dapat memberikan kontribusi yang signifikan dalam kemudahan proses belajar mengajar di lingkungan sekolah. Hal ini sejalan dengan perkembangan sektor pendidikan dan upaya perbaikan metode belajar mengajar yang tidak terlepas dari masalah penyediaan fasilitas dan sarana pendidikan. Tujuan presentasi ini adalah untuk mempromosikan layanan, koleksi, dan program unggul dari Dispusipda Jabar agar audiens memahami peran strategis perpustakaan dalam mendukung literasi, pendidikan, dan pengembangan masyarakat serta meningkatkan partisipasi dalam memanfaatkan fasilitas perpustakaan. Kita akan mengenalkan profil perpustakaan dari Dispusipda Jawa Barat. Nah, Dispusipda Jabar itu ada kepanjangannya, yaitu Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah Provinsi Jawa Barat, yang telah beberapa kali mengalami perubahan nama, yang awalnya bernama Perpustakaan Negara dan didirikan pada 23 Mei 1956 di Bandung. Setelah surat keputusan pada tahun 1967 dan 1975, organisasi ini menjadi pusat pembinaan perpustakaan yang berada di Bandung. Nah, pada tahun 2008, perpustakaan ini bergabung menjadi Bapusipda Jabar, yang dimana kepanjangannya Badan Perpustakaan dan Kearsipan Daerah Jawa Barat. Dengan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 22 Tahun 2008, kemudian Perda Nomor 22 Tahun 2008 diubah dengan Perda Nomor 15 2001. Pada 2016, Bapusipda berganti nama menjadi Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah Provinsi Jawa Barat atau Dispusipda Jabar yang sampai sekarang dipakai. Untuk visi misi pada Dispusipda Jabar yaitu visinya ialah perpustakaan mencerdaskan masyarakat dan kearsipan pilar akuntabilitas. Untuk misinya ada 5, yaitu mewujudkan pembudayaan kegemaran membaca masyarakat, menyediakan arsip sebagai alat bukti autentik penyelenggaraan pemerintah dan sumber informasi publik, mengembangkan dan melestarikan bahan perpustakaan dan arsip untuk kepentingan iptek, dan meningkatkan pelayanan perpustakaan dan kearsipan berbasis TIK. Yang terakhir, meningkatkan pembinaan perpustakaan dan kearsipan. Untuk slide selanjutnya ada fasilitas dan layanan pada Dispusipda Jawa Barat. Fasilitas pada perpustakaan ini sangat banyak, mulai dari ruang baca yang terdapat 4 ruang baca, yaitu ruang baca keluarga dan anak, ruang baca dewasa 1, 2, dan 3. Di setiap lantai juga terdapat wifi gratis yang bisa kita pakai, dan ada museum berada di lantai dasar. Terdapat loker, kantin, ruang diskusi, ruang komputer, serta ruang rapat. Nah, untuk loker dan kantin ada di lantai dasar, di mana lokernya berada di belakang dan kantinnya itu di sebelah gedung di perpustakaan ini. Untuk ruang komputer kita bisa mengaksesnya di lantai 2 atau lantai 1, dan untuk ruang diskusinya juga di lantai 1 sampai lantai 3. Nah, untuk ruang rapatnya itu ada di lantai 4, yang dimana digabung dengan ruang VVIP yang untuk rapat penting. Nah, koleksi buku pada perpustakaan ini juga sangat banyak dan lengkap. Untuk layanan yang ditawarkan sangat banyak juga, mulai dari pembuatan kartu anggota gratis, layanan referensi, ruang diskusi, ruang rapat, peminjaman buku, wakaf buku, serta ruang pelayanan PPID Dispusipda Jabar. Pada slide berikutnya kita ada keunggulan perpustakaan. Nah, keunggulan dari Dispusipda Jabar ini
ada 5, yaitu menyediakan arsip sebagai bukti autentik penyelenggaraan pemerintah dan sumber informasi publik, mengembangkan dan melestarikan bahan perpustakaan dan arsip untuk kepentingan iptek, meningkatkan pelayanan perpustakaan dan kearsipan berbasis TIK, dan juga meningkatkan pembinaan perpustakaan dan kearsipan. Nah, di sini kita ada testimoni pengguna dari perpustakaan Dispusibda Jabar ini, yang dimana banyak sekali anak kuliahan dan juga ibu dan anak ke perpustakaan ini, karena di ruang baca keluarga dan anak itu kita mempunyai playground kecil di pojok untuk anak-anak bermain. Nah, kalau untuk anak kuliahan yang sedang mencari buku juga kita menyediakan di lantai 1, 2, dan 3 ruang baca dewasa, yang dimana ada ruang baca dewasa 1, 2, dan 3. Nah, slide selanjutnya ada koleksi dan sumber daya dari Dispusibda Jabar. Nah, Dispusibda Jabar ini mempunyai 3 koleksi, yaitu buku, jurnal, dan juga e-book. Nah, cara mengakses koleksi fisik buku itu masuk ke lantai 1, 2, dan 3. Untuk mengakses koleksi fisiknya juga di lantai tersebut ada ruang baca lagi, yaitu ruang baca dewasa 1 dan 2 atau 3. Dan untuk mengakses e-book atau jurnal secara digital bisa melalui opak Dispusibda Jabar. Nah, saya sudah menaruh link di opak mereka yang bisa kalian akses. Selanjutnya ada program dan kegiatan di Dispusibda Jabar. Nah, di Dispusibda Jabar itu memiliki berbagai program kerja yang berfokus pada pengelolaan perpustakaan dan arsip untuk meningkatkan literasi serta pelayanan publik. Nah, ada 5 program utamanya, yaitu pengelolaan perpustakaan. Nah, pengelolaan perpustakaan ini tuh ada pendaftaran keanggotaan perpustakaan melalui platform daring, yang dimana kita bisa secara digital, secara daring, tidak harus ke perpustakaan tersebut. Terus pencarian buku melalui sistem opak, online public access catalog, yang tadi udah saya jelaskan ya. Dan ada pelaksanaan kegiatan literasi seperti kunjungan edukasi dari sekolah dan komunitas. Nah, yang kedua ada program wakaf buku. Nah, program wakaf buku ini biasanya berinisiatif mengumpulkan dan mendistribusikan buku dari masyarakat untuk mendukung literasi di wilayah Jawa Barat. Nah, yang ketiga ada digitalisasi arsip. Nah, biasanya digitalisasi arsip ini mengdigitalisasi dokumen penting untuk mempermudah akses. Jadi dokumen penting itu bisa diakses secara online atau di perpustakaannya, dan melestarikan arsip sejarah dan program wawancara sejarah lisan untuk merekam jejak budaya dan kontribusi tokoh-tokoh penting. Nah, yang keempat ada festival literasi dan kegiatan edukasi. Penyelenggaraan festival literasi ini seperti kunjungan edukasi dari sekolah-sekolah. Jadi sekolah-sekolah bisa kunjungan ke perpustakaan ini, termasuk peluncuran kartu integrasi literasi, kartu sakti itu, dan peringatan hari kunjungan perpustakaan. Yang kelima ada aplikasi dan sistem informasi, seperti peluncuran pada aplikasi Serikandi untuk pengelolaan arsip pemerintah. Jadi Serikandi ini khusus untuk mengelola arsip pemerintahan, dan bisa diakses mungkin untuk orang-orang penting dan tertentu saja. Dan juga ada manual book Eplika untuk membantu masyarakat memahami tata kelola arsip digital. Nah, Dispusibda Jabar juga mempunyai kegiatan rutin yang sangat rutin di setiap tahunnya dilaksanakan, yaitu ada Zero Emission Zone. Nah, mulai 4 Oktober 2024 nanti Dispusibda Jabar memberlakukan Zero Emission Zone di area kantor setiap hari Jumat. Dan yang kedua ada pelatihan klasifikasi dan katalogisasi
itu Disposibda Jabar menyelenggarakan pelatihan klasifikasi dan katalogisasi di Geraha Aula Pustaloka. Nah, biasanya ini setiap tahun ada kegiatan rutin dari Disposibda Jabarnya. Dan yang ketiga ada gelar wicara Gerakan Indonesia Membaca. Nah, Disposibda Jabar berkolaborasi dengan Perpusnas RI, Perpustakaan Nasional Republik Indonesia, menyelenggarakan gelar wicara Gerakan Indonesia Membaca seprovinsi Jawa Barat. Dan yang terakhir, Festival Literasi. Disposibda Jabar menyelenggarakan festivalisasi dan pembukaan peringatan Hari Kunjungan Perpustakaan. Nah, selanjutnya ada cara bergabung dan mengakses ya. Nah, untuk menjadi anggota Perpustakaan Disposibda Jabar, kita bisa daftar melalui secara online melalui link yang udah saya terterakan, yaitu https://s.id/daftar anggota Perpustakaan Jabar. Nah, setelah mendaftar, kita juga bakal menerima kartu digital EPLIKA ya, Electronic Public Library Card and Access, yang dapat diakses melalui smartphone atau laptop kalian. Dan untuk mengaktifkan kartu digital kalian perlu datang ke perpustakaan ini. Nah, kartu digital EPLIKA itu dapat digunakan untuk meminjam dan mengembalikan buku di Perpustakaan Umum Daerah Jawa Barat. Nah, cara mengakses perpustakaan ini dengan cara kalian datang langsung ke tempatnya di Jalan Kawaluyaan Indah 2 nomor 4 Jatisari, Kecamatan Buah Batu, Kota Bandung, Jawa Barat dengan kode pos 40286, atau bisa melalui online yaitu EPLIKA. Selain dari itu, kita dapat mengakses digital melalui aplikasi Candil atau Maca Dina Digital e-Library. Nah, dan yang mau ke Disposibda Jabar bisa banget nih manfaatin layanan dan fasilitasnya di sana. Ada koleksi bukunya lengkap, akses digitalnya canggih, ruang bacanya nyaman, apalagi yang bawa anak-anak ada playgroundnya, terus koleksi buku mereka juga up to date. Terus perpustakaan ini juga cocok buat belajar sama mahasiswa, apalagi mahasiswa yang skripsian, yang nyari jurnal atau nyari referensi aja bisa banget ke sini. Yang nggak bawa laptop juga kalian bisa pakai di ruang komputer yang udah disediakan. Dan juga di sana ada museum sejarah, mungkin museum sejarah yang kalian belum tahu tentang Sunda atau tentang Bandung. Nah, bisa banget kalian ke sini. Di sana juga bukan bentuk fisik aja bukunya, ada digital juga itu. Nah, untuk mengakses ke sananya, ke perpustakaannya, kalian bisa langsung ke Jalan Kawaluyaan Indah 2 nomor 4 Soekarno-Hatta, Bandung, Kelurahan Jati Asih, Kecamatan Buah Batu, Kota Bandung. Atau bisa email disposibda@jabarprof.go.id, atau kalian langsung ke web Disposibda Jabarnya. Untuk jam operasionalnya, Disposibda Jabar buka dari Senin sampai Sabtu. Nah, Senin sampai Jumat itu bukanya dari jam 8 sampai jam 4 sore. Nah, kalau Sabtu dari jam 9 pagi sampai jam 15.30 sore ya, atau setengah 4. Nah, kalau hari Minggu tutup karena hari libur tanggal merah. Pokoknya untuk hari libur nasional atau tanggal merah mereka libur. Untuk mengakses web Disposibdanya bisa kalian lihat di sini ya guys, karena di sana banyak juga layanan-layanan online-nya yang kalian bisa cari atau kalian pakai. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.